Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait seleksi kondisi atau sering kita sebut percabangan. Dalam bahasa pemrograman Java khususnya, seleksi dan kondisi atau sering disebut dengan istilah percabangan merupakan istilah atau merupakan teori yang digunakan untuk menyebut alur program yang bercabang. Dalam bahasa pemrograman Java sendiri, ada beberapa teori yang digunakan untuk menerapkan sebuah alur yang bercabang. Yang pertama, ada istilah namanya percabangan tunggal atau kita sering menggunakannya atau menyebutnya percabangan if. Percabangan if tunggal di sini hanya memiliki satu pilihan. Artinya, pilihan di percabangan if hanya akan dikerjakan apabila kondisinya benar. Namun apabila salah, dia tidak akan melakukan apa-apa. Artinya program akan melanjutkan eksekusi ke perintah berikutnya. Langsung saja kita bisa fokus ke deklarasi source code-nya untuk if tunggal. Di sini contoh source code-nya. If suatu kondisi, ya, if kurung kurawa, suatu kondisi, if kurung buka suatu kondisi, ya, kurung tutup, kemudian kurung kurawa, ini sintak di Javanya nanti mengerjakan perintah apa dia, kalau ini if tunggal. Langsung ke source code-nya, penerapan dari teori if tunggal. If kurung buka nilai sama dengan 100, kurung kurawa buka keterangan bagus. Jadi teori percabangan digunakan apabila ada studi kasus atau ada kasus-kasus yang memang membutuhkan teknik percabangan. Jadi cara bacanya jika nilai sama dengan 100, maka keterangan bagus. Untuk percabangan tunggal cukup seperti ini. Dan setelah itu dia akan mengeksekusi coding berikutnya. Nah, ini terkait percabangan if atau percabangan tunggal. Kemudian percabangan if else. Percabangan if else memiliki pilihan alternatif apabila kondisinya salah. Jadi perbedaannya, untuk percabangan if, jika kondisi benar maka dia akan mengerjakan sesuai perintah. Kalau tidak, dia akan mengeksekusi perintah selanjutnya atau coding selanjutnya. Sedangkan untuk percabangan if else, jika kondisinya benar, maka dia akan mengerjakan perintah yang Anda masukkan atau Anda ketikkan. Apabila salah, maka dia akan mengerjakan perintah berikutnya selain perintah di awalnya. Setelah itu, dia akan mengeksekusi perintah selanjutnya. Jadi kalau if else bisa disebut percabangan ganda. Artinya ada dua kemungkinan. Apabila dia tidak sesuai kemungkinan A, maka dia akan mengeksekusi sesuai perintah yang akan Anda inputkan. Namun dua kemungkinan ini dia tidak perlu disebutkan semuanya. Langsung deklarasi source code-nya. Jadi ada dua kemungkinan atau dua kondisi. Jika suatu kondisi, ini ibaratnya kondisi pertama,
maka dia akan mengerjakan perintah yang Anda inputkan. Else, kondisi selanjutnya ini, jadi ada dua kondisi, apabila tidak kondisi A ya kondisi B. Nah, kondisi B tidak perlu dideklarasikan, tidak perlu diketikkan. Cukup kondisi pertama saja, karena kondisinya hanya ada dua kondisi atau ada dua kemungkinan. Jika suatu kondisi atau kondisi A, maka dia akan mengerjakan sesuai perintah yang Anda inputkan. Apabila tidak sesuai kondisi A, maka dia akan mengerjakan sesuai perintah yang Anda inputkan. Nah, intinya itu. Jadi apabila ada dua kondisi, kondisi yang kedua tidak perlu dituliskan atau diinputkan. Cukup kondisi yang pertama saja, kemudian perintah apa yang akan Anda inputkan apabila terjadi suatu kondisi yang tidak sesuai dengan kondisi yang pertama. Langsung contoh shortcut-nya. Contoh, jika nilai sama dengan 100, maka keterangannya bagus. Else, selain nilai 100, maka keterangannya buruk. Artinya, di sini kondisinya hanya apabila nilai itu 100, maka dia dianggap bagus. Selain 100, maka buruk. Nah, kesimpulannya, baik kurang dari 100 maupun lebih dari 100, maka dianggap buruk. Nah, nanti bisa dicoba di prakteknya langsung. Oke, kita lanjut. Percabangan selanjutnya bisa disebut dengan istilah percabangan if else if atau percabangan jamak. Jika percabangan if else hanya memiliki dua pilihan saja atau dua kondisi saja, maka percabangan if else if memiliki lebih dari dua pilihan atau dua kondisi. Nah, makanya disebut percabangan majmuk atau jamak. Deklarasi source code-nya untuk if else if suatu kondisi atau kondisi pertama, maka dia akan mengerjakan perintah yang Anda inputkan. Else if, maka karena ada kondisinya banyak ya, ini harus diketikkan else if. Kondisi kedua, kemudian else if lagi kondisi ketiga dan seterusnya. Ini tidak dibatasi berapapun kondisinya. Dan yang terakhir ini artinya kondisi yang tidak sesuai kondisi pertama, kedua, dan ketiga. Artinya kondisi selain ketiga kondisi yang ada di atasnya. Nah, langsung contoh source code-nya. Jika nilai lebih sama dengan 90, ya. Jika nilai lebih sama dengan dari 90, maka dia masuk kategori grade A. Ya. Else if, ya, jika nilai lebih sama dengan 80, maka B+. Jika nilai lebih sama dengan 70, B. Dan seterusnya. Dan yang terakhir, buruk. Artinya apa? Artinya selain kondisi yang di atas yang sudah dideklarasikan ini, maka nilai akan dianggap buruk. Nah, itu harus dipahami. Oleh karena itu, di pertemuan sebelumnya, Anda sudah belajar aritmatik, ya, dan logika. Nah, silakan nanti itu dimanfaatkan. Kalau lupa, bisa dibaca kembali. Jadi ini untuk yang percabangan jamak atau if else if. Nah, ini digunakan untuk mengatasi kasus-kasus yang seperti ini. Nah, ini cukup banyak kondisinya. Dan kondisi yang terakhir, diingat, kondisi yang terakhir cukup else, kondisinya nggak perlu disebutkan. Artinya apa? Kondisi yang terakhir ini adalah kondisi yang selain ada di atasnya. Langsung, apa perintah yang akan Anda ketikkan? Nah, itu dituliskan saja. Oke, jadi ini tadi terkait seleksi kondisi atau percabangan if else.
Kemudian selanjutnya ada istilah percabangan switch case. Percabangan switch case sebenarnya bentuk lain dari if else if. Bedanya percabangan ini menggunakan kata kunci switch dan case. Formatnya juga berbeda, namun perlu diingat cara kerjanya sama. Jadi silahkan nanti Anda bisa sesuaikan atau Anda pilih apabila ada studi kasus, cocoknya Anda gunakan yang if else atau switch case. Nah, nanti silahkan dipahami secara mendalam. Jangan sampai membuang-buang waktu atau tenaga gara-gara Anda salah pilihan. Akhirnya Anda lama di codingnya. Oke, deklarasi source code untuk switch case. Di sini switch var atau variabel case 1 ya, kerjakan apa, break ya, ada break, ini kata kunci yang sudah ada di Java-nya, case 2 dan seterusnya. Yang terakhir default, kemudian break. Nah, kurang lebih seperti di if else if. Langsung ke contoh source code switch case. Switch variabel nilai case ya, 100 ya. Apabila nilainya 100, keterangannya istimewa. 90 sangat baik, 80 baik, default keterangan cukup. Artinya default ini adalah selain 80, 90, 100. Maka dia hasilnya cukup. Nah, itu perlu dipahami secara mendalam nanti ya. Oke. Langsung saja kita praktek untuk teori percabangan dalam bentuk aplikasi setting warna font. Silahkan nanti bisa didesain sesuai yang sudah ada di materi yang saya berikan. Kemudian setting propertinya seperti ini. Kita langsung praktek di Java-nya. Oke. Diperhatikan, jadi tadi di materi sudah saya berikan untuk tool apa saja yang digunakan. Ada label, kemudian ini ada panel, kemudian ini ada radio button, dan jangan lupa ditambahkan button group, kemudian di bawahnya ada 2 button. Untuk lebih mudahnya Anda bisa lihat di pojok kiri ini ya. Jadi di dalam panel itu ada radio button, 3 radio button. Nanti untuk radio buttonnya Anda masukkan, kemudian bisa Anda setting di propertiesnya. Untuk teksnya bisa Anda rubah atau Anda ganti menjadi merah. Kemudian foreground-nya ini bisa Anda klik, Anda sesuaikan. Kalau merah ya silahkan Anda pilih warna merah, kemudian Anda OK. Kemudian button group. Nah, ini button group sebelumnya harus Anda masukkan terlebih dahulu ke sini. Silahkan terserah mau ditaruh mana, yang penting ini diklik, kemudian ditaruh di sini, diklik lagi, nanti akan ada button group. Cukup satu aja button groupnya. Kemudian di sini untuk button groupnya Anda pilih button group 1. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti saat aplikasi ini dijalankan, user bisa milih salah satu dari 3 radio button ini. Jadi harus disetting satu persatu. Untuk hijau, ganti juga teksnya, foreground-nya. Kemudian button group-nya Anda pilih button group 1. Nah, itu tujuannya itu. Kalau tidak Anda setting seperti ini, nanti tidak bisa ini dipilih oleh user. Nah, jangan lupa, ini di button group-nya dipilih button group 1. Bagaimana kalau punya saya tidak muncul button group 1? Maka Anda belum menambahkan ini, button group ini yang ada di page ya. Tool button group ini harus Anda tambahkan. Bagaimana cara menambahkannya? Cara menambahkannya sama seperti tool-tool yang lain. Tinggal Anda klik, kemudian Anda drag atau Anda tarik, taruh sini. Itu aja. Oke. Kemudian kalau sudah panel, bagaimana ini
panelnya. Kalau default panelnya kan tidak seperti ini. Nah, silakan Anda pilih panel, kemudian Anda taruh di form Anda. Setelah itu disetting di propertinya. Di propertinya untuk border ya, border ini nomor 2 dari atas di properti Anda klik. Kemudian di sini Anda bisa nanti dicoba-coba. Kalau sesuai di materi ini saya menggunakan title border. Silakan Anda klik title border. Kemudian untuk title-nya bisa Anda ganti tulisannya atau teksnya. Di sini saya isi dengan pilih warna. Kemudian nanti bisa Anda oke. Kemudian untuk fontnya bisa Anda klik di font, Anda pilih tipe fontnya, kemudian font stylenya, dan size font atau ukuran fontnya, kemudian di oke. Itu kalau sudah semuanya di oke. Kalau sudah, saya rasa yang semuanya sudah sesuai di properti, sesuai di materi ya, di setting sesuai di materi. Sekarang masuk ke source code-nya. Source code ada di tombol terapkan ya. Di sini ada 2 button atau 2 tombol. Tombol terapkan. Sebelum masuk ke source code jangan lupa masing-masing radio button diganti variabel name-nya ya. Kalau Anda sudah praktek di pertemuan sebelumnya, insya Allah tidak ada kesulitan untuk praktek di pertemuan ini. Tinggal nanti Anda pahami dan kuasai logika seleksi, kondisi, atau percabangan. Oke, kalau sudah dirubah untuk radio button, masing-masing radio button, variabel name-nya langsung ke source code-nya di tombol terapkan. Kita bisa double klik. Di sini ada coding yang cukup sederhana ya. Jadi tadi sudah dirubah variabel name-nya untuk radio button. Kemudian untuk labelnya, jadi nanti apabila user mengklik salah satu pilihan warna ini, kemudian diklik tombol terapkan, tulisan latihan font Java ini akan berubah warna. Nah, untuk mempermudah agar tulisan ini bisa berubah warna, ini diganti variabel name-nya. Karena ini akan digunakan variabel name ini untuk di codingnya. Ini diberi nama LBL atur atau label atur. Oke, kembali ke codingnya. Di sini saya jelaskan secara singkat agar mudah dipahami. Jika OPT merah atau variabel radio button merah tadi ya, sudah Anda ganti OPT merah. Kalau belum Anda ganti, ini harus disesuaikan. Jika OPT merah dot is selected, artinya apabila option merah ini dipilih, ya sama dengan true, artinya itu dipilih, maka label atur set foreground color red. Artinya apabila ini dipilih, ya pilihan merah, radio button atau option merah diklik, dipilih, maka tulisan latihan font Java akan berubah menjadi warna merah. Ya, else if jika OPT hijau dipilih true, nah ini berarti menggunakan teori percabangan jamak ya. Maka hijau tulisan latihan Java akan berubah menjadi hijau. Dan apabila yang dipilih itu biru, nah, maka tulisannya akan berubah menjadi biru. Nah, cukup sederhana, hanya ada berapa baris ini. Nah, itu bisa digunakan untuk kasus seperti ini. Kemudian untuk tombol keluar sudah ya, sama seperti sebelumnya, sangat sederhana. Oke, kalau sudah mari kita uji coba jalankan untuk kasus ini. Jadi kasus ini saya gunakan atau saya pilih hanya sebagai contoh ya, bahwa teori seleksi dan kondisi atau percabangan bisa kita implementasikan atau kita gunakan untuk menyelesaikan kasus yang seperti ini. Langsung kita jalankan. Oke, ini hasilnya. Jadi apabila user milih merah, nah, diklik tombol terapkan, warnanya berubah menjadi merah.
hijau, diklik terapkan berubah menjadi hijau. Begitu juga dengan biru, diklik terapkan menjadi biru. Nah, disinilah tadi tujuan penggunaan button group. Jadi ini bisa dipilih salah satu dari ini. Apabila button group belum Anda setting, maka ini user nggak bisa milih salah satu ini. Mungkin ketiga-tiganya akan terselect, ya, terpilih. Nah, oleh karena itu gunakan button group dan disetting di propertinya masing-masing radio button setting. Nah, maka ini akan bisa dipilih salah satu. Oke, sampai di sini untuk teori seleksi dan kondisi. Dan kita sudah mencoba latihan contoh aplikasi setting warna font. Silahkan nanti untuk latihannya bisa dilanjutkan, dikerjakan, terus semangat ya, sampai ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan, semoga Anda semua sekeluarga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.